Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hamsa dengan NIM 151423148. Saya dari kelas 1G jurusan PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi tentang manajemen kelas yang tidak baik. Yang pertama, penyebab manajemen kelas yang tidak baik, yaitu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pelajaran, strategi pengajaran, dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya perencanaan juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan pembelajaran dan harapan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Kurangnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dari pendidik juga dapat mempengaruhi manajemen kelas. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah juga dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Terakhir, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Penyebab terjadinya manajemen kelas yang tidak baik, yang pertama kurangnya keterampilan manajemen kelas guru. Yang kedua, tidak adanya aturan dan ekspektasi yang jelas. Yang ketiga, tidak adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Yang keempat, ketidakseimbangan antara kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan. Yang keenam, ketidaksesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa penyebab-penyebab di atas dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Situasi yang kompleks dan multifaktorial ini harus dianalisis secara holistik untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dalam memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik. Dampak manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Secara keseluruhan, manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak serius terhadap peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami pentingnya manajemen kelas yang efektif dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan pembelajaran. Manajemen kelas yang tidak baik mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, rendahnya prestasi akademik. Yang ketiga, rasa tidak aman dan tidak nyaman. Yang keempat, gangguan hubungan sosial. Konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial
mengenal peserta didik. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas atau gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini dapat berlanjut ke dalam kehidupan peserta didik di luar kelas. Rendahnya prestasi akademik dapat mempengaruhi peluang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan meningkatkan manajemen kelas mereka agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen kelas: yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi; yang kedua, merencanakan dengan baik; yang ketiga, memperbaiki aturan dan prosedur; yang keempat, meningkatkan keterlibatan peserta didik; yang kelima, membangun hubungan positif; yang keenam, menggunakan strategi pengelolaan perilaku yang efektif; yang ketujuh, melibatkan orang tua.